Bagaimana cara menjadi kaya dan apa itu uang? Hai, selamat datang di channel YouTube Keteh. Saya ingin membahas hal-hal menarik dari buku Financial Planning terlaris sepanjang masa, Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu mengenal siapa itu Robert Kiyosaki, teman-teman bisa lihat video tentang kisah dia yang berhasil mencapai kebebasan keuangan di usia 40-an. Link video akan saya sertakan di bawah ya. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini atau baru lihat channel ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Robert Kiyosaki memiliki dua ayah yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Poor Dad adalah ayah biologis Kiyosaki, seseorang yang sangat cerdas dan berpendidikan tinggi. Poor Dad yakin bahwa dengan belajar keras dan mendapatkan nilai yang bagus, ia bisa menemukan pekerjaan yang baik. Tapi, Poor Dad ternyata tidak terlalu berhasil secara finansial. Sementara Rich Dad adalah ayah sahabat Kiyosaki dan juga menjadi sahabatnya hingga Robert dewasa. Ia drop out saat SMP, meskipun begitu, ia memiliki etos kerja yang mirip dengan Poor Dad. Tapi Rich Dad percaya, dengan memiliki pengetahuan finansial dan mengetahui cara uang bekerja, serta memahami bagaimana uang bekerja untuk kita, Rich Dad bisa menjadi miliarder dengan membuat uang bekerja untuknya. Yang pertama, kecerdasan finansial. Banyak orang berpikir kalau menjadi kaya, bertalenta saja cukup. Kenyataannya, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang berbakat dan sebagian besarnya secara keuangan bukan orang yang mampu. Yang mereka tidak dapatkan adalah kecerdasan finansial, pengetahuan tentang akuntansi, investasi, dan sebagainya. Sayangnya, kita dibesarkan tanpa kecerdasan itu. Sistem edukasi diciptakan untuk melatih orang di berbagai ilmu yang bermanfaat, tapi kecerdasan finansial tak termasuk di dalamnya. Anak-anak tidak diajarkan tentang menabung dan berinvestasi. Konsekuensinya, mereka tidak tahu sama sekali soal keuangan. Bisa dilihat dari banyaknya anak-anak sekolah yang menghabiskan uang jajan mereka. Kurangnya latihan kecerdasan finansial ini adalah masalah yang tidak dapat dihadapi oleh anak-anak muda dan orang tua, yang akhirnya membuat mereka tidak mampu mengatur keuangan. Contohnya, para politisi biasanya dilihat sebagai orang-orang yang berpendidikan tinggi di masyarakat. Tapi ada alasannya kenapa berbagai negara justru berhutang banyak. Sebagian besar pejabatnya tidak mengerti sama sekali soal keuangan. Orang-orang biasa juga kesulitan mengatur keuangan mereka, terbukti dari buruknya perencanaan masa pensiun. Misalnya di Amerika, 50% pekerja tidak diberikan uang pensiun, dan sisanya memiliki pensiun yang tidak cukup membiayai kebutuhan hari tuanya. Sudah jelas masyarakat sendiri yang membuat kita tidak tahu apa-apa soal pengetahuan keuangan. Kecerdasan finansial seseorang bergantung pada niatnya untuk belajar atau tidak. Di saat perubahan ekonomi yang sangat besar seperti ini, kecerdasan finansial menjadi semakin penting untuk kita dapatkan. Yang kedua, edukasi finansial dan manajemen keuangan yang baik bisa membantu kamu menumbuhkan kekayaan. Kamu bisa memulai perjalanan menuju kekayaan pribadi di titik apapun di dalam hidupmu. Tetapi, semakin cepat kamu memulainya, semakin baik pula hasilnya. Kalau kamu bisa mulai di usia 20 tahun, kamu lebih mungkin menjadi kaya di saat usia 30 tahun. Namun terlepas dari umur, cara terbaik untuk memulai adalah dengan mulai menghargai keuanganmu, menetapkan tujuanmu, dan menambah pengetahuan yang kamu perlukan untuk mencapainya. Pertama, lihat keuanganmu saat ini. Dengan pekerjaanmu saat ini, pemasukan seperti apa yang akan kamu dapatkan sekarang dan di masa yang akan datang, serta pengeluaran seperti apa yang bisa kamu kendalikan. Mungkin kamu akan melihat kalau mobil terbaru yang kamu incar ternyata tidak mampu kamu bayar saat ini. Setelah itu, kamu bisa merencanakan tujuan keuanganmu. Mungkin kamu mau membeli mobil impianmu itu menjadi target 5 tahun ke depan dengan melihat kemampuanmu sekarang. Langkah selanjutnya adalah membangun kecerdasan finansialmu.
Lihat langkah ini sebagai investasimu ke aset terbesar yang kamu punya, yakni pikiranmu sendiri. Kamu bisa melakukan ini dalam berbagai cara, tetapi ada satu cara kamu bisa mengalihkan konsentrasimu, seperti bekerja untuk apa yang ingin kamu pelajari, seperti skill, networking, dan sebagainya. Bukan apa yang akan kamu dapatkan seperti gaji, jabatan, dan sebagainya. Misalnya, kamu takut penolakan, coba bekerja sebagai sales marketing perusahaan. Mungkin kamu tidak mendapatkan gaji yang luar biasa, tapi kamu akan mendapatkan kemampuan menjual dan kepercayaan diri yang akan bermanfaat di kemudian hari. Kamu juga bisa meningkatkan edukasi finansial kamu di waktu luang, ikuti kelas dan seminar keuangan, baca buku di topik itu, dan coba untuk berteman dengan orang-orang yang sudah ahli. Yang ketiga, invest di aset, bukan hutang. Mengetahui perbedaan antara aset dan hutang diperlukan supaya kamu bisa membuat keputusan investasi yang kuat. Sederhananya, aset akan menghasilkan uang, sementara hutang akan mengurangi uangmu. Sudah jelas, jika ingin kaya, kamu harus berinvestasi di aset. Aset itu seperti bisnis, saham, reksadana, properti, royalti dari properti intelektual, dan segala sesuatu yang menghasilkan pemasukan tambahan dan bisa segera dijual. Waktu kamu berinvestasi di aset, uang akan menjadi pekerja. Ia menghasilkan pemasukan untukmu. Semakin pekerjamu komitmen, semakin baik. Tujuannya, kamu bisa meningkatkan pemasukanmu melebihi pengeluaranmu. Kemudian, investasikan pemasukanmu yang berlebih ke asetmu. Sayangnya, banyak investor sering melakukan kesalahan atau keliru antara hutang dan aset. Contohnya, sebuah rumah yang bisa kita lihat sebagai aset, tapi juga hutang terbesar yang kita punya. Membeli rumah berarti bekerja seumur hidup untuk membayar cicilan selama bertahun-tahun dari pajak properti. Memastikan kalau kamu tahu perbedaan antara aset dan hutang, berarti kamu bisa membedakan kemana kamu harus menginvestasikan uangmu dan apa yang harus kamu hindari. Kemalasan dan kesombongan bisa membuat orang cerdas finansial jatuh bangkrut. Tetaplah rendah hati dan haus akan pengetahuan. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen apa hal yang menarik dari buku ini. Dan komen juga, mau video apa lagi yang akan saya bahas. Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.